Dalam rangka menyiapkan bangkitnya generasi emas Indonesia tahun 2045, diperlukannya pembangunan pendidikan dan budaya dalam perspektif masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Maka dari itu, permasalahan pendidikan harus diatasi. Dalam meningkatkan guru terampil, dibutuhkan sistem perekrutan yang komprehensif, baik secara akademik, bakat minat, dan kepribadian yang baik. Sarana dan prasarana dalam mewujudkan generasi emas 2045 harus sama rata agar terciptanya generasi emas 2045 berbasis teknologi. Dalam meningkatkan pembangunan diperlukannya kurikulum yang menciptakan generasi unggul dengan metode pembelajaran interaktif yang melibatkan multimedia dan audio visual. Agar terciptanya generasi emas 2045, diperlukannya tenaga pendidik yang merata di segala wilayah, baik dari putra-putri Indonesia maupun dari aparatus sipil negara. Tindakan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan menyambut Indonesia Emas 2045. Yang pertama, bantuan operasional sekolah harus ditingkatkan. Bantuan operasional sekolah, khususnya sekolah-sekolah di daerah terpencil yang pendidikannya masih sangat rendah. Contohnya Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Salah satu permasalahannya yaitu tidak ada fasilitas yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar. Maka dari itu, pemerintah harus peduli dengan pendidikan di daerah terpencil dan harus meningkatkan bantuan operasional sekolah di daerah terpencil. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada pengajar. Pada saat ini, banyak guru yang kurang profesional dan kurang kreatif dalam perkembangan teknologi. Maka, peningkatan kinerja guru harus terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya seperti melalui program sertifikat guru serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dengan tujuan pengajar menjadi lebih profesional. Baik, mengapa saat ini kinerja pemerintahan masih dipertanyakan dalam dunia pendidikan? Karena masih kurangnya pendidikan yang memadai seperti di daerah terpencil. Itu dunia pendidikannya juga masih sangat prihatin. Jika sistem pemerintahan tidak ada perubahan untuk pendidikan di Indonesia, hal ini juga akan berdampak buruk terhadap generasi muda yang akan datang. Bukan hanya itu saja, jika generasi muda yang akan datang rusak, ini juga akan sangat berdampak terhadap negara kita sendiri. Contoh hal kecil yang bisa kita lihat dengan jelas adalah ada siswa SD memenangkan 1 juara dunia matematika, yaitu namanya Nono. Tapi Indonesia tidak meng-up siswa tersebut dan lingkungan atau media pun tidak aware akan Nono ini. Tapi kita lebih peduli akan adanya viral yang menurut saya ini adalah merusak generasi bangsa. Contohnya, hal yang percintaan diundang ke televisi, lalu diulik bagaimana kehidupannya. Sedangkan kita mempunyai siswa atau mempunyai anak yang luar biasa yang bisa memajukan Indonesia, itu bahkan tidak dilihat sedikit pun. Tapi jika sistem pemerintah diubah menjadi lebih baik, memperhatikan bagaimana kurangnya pendidikan di Indonesia dan lebih aware akan terhadap buruknya dampak pendidikan di Indonesia itu seperti apa, itu bisa saja kita bersaing dengan negara-negara lain, dan itu akan berdampak baik juga terhadap generasi muda yang akan datang, bahkan di Indonesia itu sendiri. Ada beberapa upaya untuk mengajak generasi muda Indonesia mencintai budaya batik dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, menjadikan batik sebagai mata pelajaran wajib. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan suatu upaya yang sifatnya lebih intensif. Kemendikbud dapat menyusun dan menyajikan materi batik sebagai mata pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik. Dengan begitu, peserta didik akan memperoleh wawasan mengenai batik dari segi keilmuan dan praktik. Dan upaya yang kedua adalah membuat desain batik modern. Tak sedikit dari para anak muda yang masih segan mengenakan batik karena dianggap kuno.
Padahal, batik adalah salah satu warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para generasi muda harus diberikan suatu inovasi baru yang tak biasa. Peran para desainer sangat dibutuhkan untuk membuat desain pakaian batik kekinian dengan motif-motif modern dan unik, agar para generasi muda akan lebih bangga mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan motif serta teknik pembuatannya. Beberapa kota di Indonesia penghasil batik tentunya memiliki ciri khas pada motif serta warna pada batiknya, dan perkembangan batik di Indonesia tentunya sudah cukup baik. Cara memperkenalkan budaya batik adalah dengan melakukan sebuah pameran. Jika di dalam ruangan, pameran dilakukan di sebuah tempat yang sudah didedikasikan untuk melakukan sebuah acara pameran, seperti cagar budaya, dan lain sebagainya. Dan jika dilakukan di luar ruangan, pameran dilakukan di tempat yang ramai, di alun-alun, tempat wisata, dan lain sebagainya. Namun, bukan hanya pameran, memperkenalkan budaya batik dapat dilakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya.